Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang polisi yang korup. Film ini berjudul Triple Nine, menceritakan tentang dua orang polisi korup yang direkrut oleh sebuah anggota perampokan mantan militer untuk menjalankan misinya yang telah bos mereka tugaskan. Misi tersebut ialah mereka harus mengambil data pribadi milik salah satu bos mafia Rusia yang sangat ingin bos mereka penjarakan. Namun meskipun begitu, tak mudah bagi mereka dalam menjalankan misi itu, dikarenakan mereka harus membobol sistem pertahanan kantor pusat polisi untuk mengambil data tersebut. Lantas, apakah mereka berhasil menjalani misi itu? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sebuah perencanaan yang direncanakan oleh pemimpin perampokan yang bernama Michael. Setelah semua timnya terdiri dari Gabe, Russell, Marcus, dan Franco telah siap, ia mengatakan jika perampokan akan terjadi 2 minggu kemudian. Lalu, scene pun berpindah pada hari perampokan terjadi. Mereka telah bersiap dengan segala peralatan yang mereka bawa. Semua tim masuk ke dalam bank, terkecuali Russell yang berjaga untuk memberi instruksi serta memberi informasi terkait polisi yang akan segera datang ketika mereka merampok. Di dalam bank, mereka langsung melakukan penyergapan, meminta semua pegawai dan pengunjung untuk segera tiarap. Kemudian, salah satu dari mereka menyuruh manajer bank untuk membuka sebuah kotak deposito. Ya, tak banyak yang mereka curi. Mereka hanya mengambil satu kotak deposito milik mafia Rusia saja. Setelah barang tercuri, Russell langsung menyuruh mereka semua untuk segera pergi karena dalam 2,5 menit polisi akan segera masuk ke dalam bank. Akhirnya, tim pun keluar dan segera memasuki mobil untuk kabur. Di tengah pengejaran polisi, terjadi sedikit insiden di mana sebuah smoke bomb menyala di dalam mobil yang membuat supir kesulitan untuk berkendara. Bahkan pintu mobil mereka harus hancur ketika menabrak mobil lain yang telah berkendara. Karena tak bisa lagi melanjutkan perjalanan, mereka semua memutuskan untuk mengganti mobil. Michael sedikit melakukan improvisasi dengan mengacaukan jalanan dengan cara menembaki kaca-kaca mobil yang sedang melintas. Setelah berhasil mencuri sebuah mobil, mereka kembali melaju dan akhirnya berhasil selamat hingga tiba di markas. Meskipun selamat, di antara mereka terjadi sedikit perselisihan karena saling menyalahi satu sama lain. Tetapi Michael selaku pemimpin meminta timnya untuk bersikap profesional. Kemudian mereka pun segera bubar. Sementara Michael menghampiri salah satu tangan kanan bosnya untuk menyerahkan isi kotak deposito tersebut. Setelah merasa misi mereka selesai, seperti biasa masing-masing dari mereka kembali menjalani hidupnya kembali. Namun, para polisi yang telah mengetahui adanya perampokan itu langsung melakukan investigasi. Salah satu kepala kepolisian yang bernama Jeff berusaha untuk menginterogasi manajer bank terkait perampokan itu. Kemudian, scene berganti pada seorang polisi bernama Chris. Ia ditugaskan bersama Marcus untuk menyisir pemukiman kumuh yang diperkirakan salah satu warganya adalah perampok dari bank. Lantas, ia bersama Marcus langsung pergi ke pemukiman tersebut untuk menanyai salah satu di antara mereka. Di satu sisi, Michael yang telah menyelesaikan misinya berhak untuk bertemu dengan anak dan istrinya yang bernama Elena. Irina, bos dari Michael, mempersilahkan mereka berdua untuk bertemu. Tetapi Irina ingin Michael kembali bekerja dengannya. Kali ini, Irina ingin Michael mengambil suatu barang yang terletak di dalam Departemen Keamanan Negara. Mendengar tawaran tersebut, tentu Michael langsung menolaknya. Karena sesuai kesepakatan, mereka hanya akan bekerja pada satu misi saja. Namun, Irina berusaha membujuk Michael. Ia bahkan mengancam Michael agar ia mau mengambil misi tersebut. Terlihat agen FBI yang sedang berada di kantor milik Irina. Michael pun terdiam. Seusai bertemu dengan istri dan anaknya, ia langsung memberi informasi kepada rekan-rekannya terkait tawaran kerja yang Irina kembali berikan.
Saat semua tim telah berkumpul, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Mobil tersebut menabrak sebuah tembok yang membuat mereka semua langsung waspada. Tetapi ketika mereka menghampiri mobil tersebut, ternyata itu adalah Russell. Russell ditemukan sekarat dengan kantong plastik yang menutupi mukanya. Melihat kakaknya mengalami kejadian seperti itu membuat Gabe benar-benar marah. Karena Russell tak bisa diselamatkan, Michael dengan terpaksa membunuhnya di mobil. Kemudian, mereka kembali berbincang terkait tawaran pekerjaan Irina. Gabe mengatakan jika hal itu takkan sulit. Ia memiliki ide untuk melakukan strategi Triple Nine. Triple Nine adalah kode polisi untuk memberitahu bahwa terdapat petugas yang gugur di misinya. Dengan kode polisi tersebut, mereka bisa mengosongkan Departemen Keamanan Negara dan masuk ke dalam untuk mengambil barang yang Irina miliki. Mendengar ide tersebut membuat tim cukup yakin untuk kembali mengambil misi yang Irina berikan. Setelah pertemuan terakhir mereka, Michael kembali menyuruh rekan-rekannya untuk berkumpul terkait rencana Triple Nine mereka. Di sana, Franco juga hadir turut mendukung strategi tersebut. Ia menjelaskan jika dirinya sudah tak asing untuk menguburkan seorang polisi. Apabila Michael ingin menggunakan strategi tersebut, maka ia hanya memiliki waktu 10 menit sebelum semua polisi di seluruh sektor berkumpul di titik pelaporan. Dan rencana mereka adalah menumbalkan Chris, rekan dari Marcus yang akan Marcus bunuh di sebuah gudang terbengkalai. Setelah perbincangan selesai, Michael meminta mereka semua untuk segera bubar. Di saat Chris sedang menjadi tumbal oleh para pekerja Irina, dirinya sendiri justru sedang berusaha untuk menangkap para perampok yang baru saja mencuri di bank. Ia berkonsultasi bersama Jeffrey terkait permasalahan tersebut. Jeffrey menasihati Chris untuk bertindak secara cepat apabila ia melihat musuhnya bergerak. Karena dalam taktik kepolisian, mereka tak akan membiarkan targetnya melawan. Chris hanya terdiam. Lalu scene berpindah pada keesokan harinya, di mana Marcus dan Chris kembali bertugas untuk mengawasi kawasan kumuh yang dipenuhi oleh kartel Meksiko. Di sana mereka berdua berusaha untuk mengawasi salah satu orang penting yang diduga memiliki keterkaitan dengan perampokan bank. Chris terkenal di kawasan tersebut karena ia pernah menahan salah satu di antara mereka diawasi oleh para warga sekitar. Sementara itu, di satu sisi, Jeff yang masih terus mencari informasi bertemu dengan salah satu informan yang mengetahui informasi perampokan tersebut. Dengan sedikit sogokan, Jeff mendapat informasi bahwa seorang pelacur yang bekerja di barnya memiliki kekasih bernama Gabe. Pacarnya sering bercerita tentang betapa depresinya dirinya setelah ia merampok bank. Bahkan saking tak bisa mengontrol dirinya sendiri, Gabe pernah menodongkan senjata kepada para pemuda yang sedang bermain basket. Hanya itu yang ia tahu dan ia berharap Jeff bisa segera menyelesaikan masalah ini. Kembali ke Marcus dan Chris. Setelah mereka cukup lama memantau orang penting tersebut, mereka langsung mengarahkan pasukan yang cukup banyak untuk langsung menggerebek tempat itu. Tetapi rupanya target mereka menyadari hal itu. Pria tersebut langsung berlari dari kediamannya dan berusaha untuk kabur dari kejaran para polisi yang telah menggerebek kawasan kartel Meksiko itu. Di tengah pengejaran terjadi beberapa aksi penembakan yang terpaksa para polisi lakukan karena para warga di sekitar berusaha untuk menghentikan penyergapan mereka. Chris yang juga turut turun lapangan di misi itu berusaha untuk mengejar target mereka. Sementara Marcus yang telah mendahului Chris justru tengah terancam ketika ia ditodong senjata oleh targetnya sendiri. Beruntung, Chris tiba di waktu yang tepat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menembak targetnya hingga tewas. Dan akhirnya beberapa tersangka langsung diamankan. Para polisi menyegel kawasan tersebut dan langsung memberi bantuan kepada Chris yang terkena tembakan cukup parah. Lalu scene berpindah ke pertemuan antara Irina dan Michael.
Saat itu, Irina memberi Michael perlengkapan yang bisa membuat ia bersama timnya masuk ke dalam departemen keamanan. Michael pun lantas menagih janji Irina untuk kembali mempertemukannya dengan istri dan anaknya. Namun karena Michael belum menyelesaikan misinya, Irina akhirnya hanya memberi Michael kesempatan untuk mengobrol bersama anaknya yang bernama Felix. Tetapi Irina tak memberi kesempatan banyak padanya. Ia memberi tenggat waktu selama 24 jam pada Michael agar ia bisa menyusup masuk ke dalam departemen keamanan. Sementara itu, di satu sisi, Gabe yang mengalami depresi memutuskan untuk berpesta sabu bersama kekasihnya dan rekan-rekannya di klub. Gabe benar-benar merasa seperti melupakan misi yang harusnya ia pikirkan. Keesokan harinya, saat Gabe sedang bersenang-senang, ia tak menyadari bahwa Marcus dan Chris yang sedang melakukan penyisiran datang menghampirinya. Karena tak mau tertangkap basah, Marcus memutuskan untuk menghajar Gabe tepat di hadapan Chris. Chris yang tak tahu apa-apa hanya bisa terdiam melihat Marcus menghajarnya habis-habisan. Setelah menghajar Gabe, Marcus memperingati Gabe untuk tak melakukan pesta sabu lagi. Kemudian mereka berdua pergi begitu saja. Lalu scene berganti kepada Jeff yang mendapat informasi terkait data pribadi milik Gabe dan kakaknya yang bernama Russell. Usut punya usut, ternyata mereka berdua adalah mantan agen militer yang memutuskan untuk bergabung bersama sebuah organisasi besutan mafia Rusia yang dipimpin oleh Irina. Mendengar hal itu, Jeff bersama rekannya dengan cepat pergi melacaknya. Ternyata Gabe saat itu tengah emosi. Ia pergi ke kediaman Chris yang sedang bersama istri dan anaknya. Beruntung, belum Gabe melakukan hal-hal aneh, Jeff dan rekan-rekannya langsung datang, sehingga membuat Gabe mengurungkan niatnya dan kabur begitu saja. Saat bertemu dengan Chris, Jeff memberitahu bahwa kemungkinan besar Gabe akan berusaha membunuhnya. Berkat aksi konyolnya, Gabe masuk ke dalam daftar pencarian orang yang membuat Michael memutuskan untuk tak mengajak Gabe dalam misi yang akan mereka jalani esok hari. Ia mendapat kabar dari seseorang bahwa Gabe sedang dalam penyidikan. Esokan harinya, sebelum Michael pergi menghampiri rekan-rekannya, ia terlebih dahulu menghampiri Gabe dan mengancam kekasih pelacurnya. Michael benar-benar marah terhadap Gabe karena kini ia kekurangan anggota untuk menjalankan misi. Gabe yang menyesal meminta maaf kepada Michael dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Michael pun pergi. Ia langsung bertemu dengan Franco untuk menjalankan misi berdua saja. Sementara Marcus mengajak Chris ke tempat yang telah mereka sediakan untuk dijadikan tumbal. Sesampainya di gedung terbengkalai itu, Marcus dengan sengaja meninggalkan Chris sendiri di tempat kegelapan. Di sana, Chris yang kebingungan tiba-tiba bertemu dengan seorang pria berkepala pelontos yang bernama Luis Pinto. Saat Chris hendak menembak Pinto, ia tiba-tiba melihat keberadaan Gabe. Gabe yang meminta Chris untuk tak menembak memberitahunya bahwa Chris akan dijadikan sebagai korban. Namun, aksi tembak-menembak tak bisa terhindarkan ketika Luis Pinto datang. Akhirnya tembakan meluncur mengenai Gabe. Sementara Luis Pinto bergegas pergi dari tempat tersebut. Saat Chris melihat kondisi Gabe, ia dengan segera memanggil Marcus untuk membantunya. Tetapi alih-alih membantu Chris untuk mengamankan Gabe, Marcus justru berusaha menembaknya mati. Beruntung Gabe dengan sigap mengeluarkan senjata dan ia pun menembak Marcus tepat di arah kepalanya. Melihat Marcus tertembak, Chris dengan cepat mengaktifkan kode nomor 99999 yang membuat Michael serta Franco seakan-akan diberi lampu hijau. Setelah kode 999 diaktifkan, mereka berdua langsung keluar dari van dan dengan cepat menembaki petugas yang menjaga departemen keamanan. Kemudian mereka masuk ke dalam dan menawan beberapa petugas. Di sana Michael menahan petugas dengan cara memasangkan beberapa bom di area kepala dan kaki yang membuat penjaga lainnya tak bisa berkutik.
Karena tak bisa melakukan apa-apa, mereka terpaksa membiarkan Michael dan Franco membuka tempat penyimpanan dokumen rahasia menggunakan bom. Setelah berhasil membuka berangkas penyimpanan, mereka dengan cepat mencari dokumen yang Irina inginkan. Lalu saat mereka berhasil mendapatkannya, mereka dengan cepat kembali kabur ketika para polisi telah tiba untuk menembaki mereka berdua. Baik Michael dan Franco sama-sama mendapat luka tembak. Tetapi beruntung mereka berdua masih bisa kabur dan dengan cepat bersembunyi. Sementara itu, di situasi Chris, Jeff yang baru saja mendapat informasi terkait keberadaan Chris langsung segera mengamankan dirinya. Ia bertanya terkait situasi yang baru saja terjadi. Chris yang polos hanya meminta Jeff berfokus kepada kondisi Marcus. Michael yang berhasil mendapatkan dokumen seperti apa yang Irina inginkan segera menemuinya di sebuah parkiran. Di sana Michael telah menyiapkan hadiah khusus untuk anaknya. Karena dengan menyelesaikan misi yang Irina berikan, ia bisa kembali berkumpul bersama Elena dan Felix. Tetapi saat Michael menyerahkan dokumen penting yang Irina inginkan, Michael dikhianati. Irina benar-benar tak membawa Felix. Ia justru menyuruh anak buahnya untuk menghajar Michael dan membunuhnya. Namun karena Irina masih menyayangi Elena, akhirnya ia hanya meminta Michael untuk tak lagi mengganggu adiknya. Tak bisa kembali bertemu dengan Felix, Michael hanya meminta Irina untuk memberikan hadiah yang telah ia persiapkan untuk Felix. Ia pun memberikan bungkusan kado yang berisi sebuah mainan. Lalu Irina pun menerima kado tersebut. Setelah Irina pergi, ternyata isi paket tersebut adalah sebuah alat pelacak yang telah Michael desain sedemikian rupa. Michael pun langsung memantau pergerakan mobil Irina sembari berkendara. Saat Michael sedang memantau, ia melihat kilauan sirine mobil polisi yang terlihat seperti mengikutinya. Akhirnya Michael pun berhenti. Ia telah memakai topinya dan telah mempersiapkan pistolnya jika sewaktu-waktu polisi tersebut akan menembaknya. Namun ternyata polisi tersebut Franco. Ia meminta Franco untuk tetap tenang. Kemudian Franco mendekati Michael dan mengatakan jika semuanya telah selesai. Ia juga telah membunuh kekasih Gabe demi menghilangkan jejak mereka. Mendengar hal itu, Michael merasa bersyukur. Tetapi saat Michael hendak pergi, Franco tiba-tiba menghentikannya dan langsung menembak Michael tepat ke arah kepala. Lalu scene berpindah kepada Chris yang mulai menyelidiki rekannya Marcus. Ia pergi ke kawasan kumuh untuk bertanya apakah Marcus terlihat di daerah sini sebelum akhirnya ia tertembak. Pria itu menjawab iya, yang membuat Chris mulai curiga bahwa Marcus terlibat dalam pembobolan departemen keamanan. Akhirnya ia menghampiri kediaman Jeff untuk memberitahu hal tersebut. Chris merasa Marcus memiliki keterkaitan dengan semua kekacauan yang terjadi hari ini. Ia merasa Marcus adalah seorang polisi korup. Mendapat laporan dari Chris, Jeff dengan cepat kembali beraksi. Sementara Chris langsung pergi ke rumah sakit untuk memaki-maki Marcus. Kini ia hanyalah seorang lelaki bajingan yang tak berguna. Saat Chris tengah memantau kondisi Marcus yang masih bisa diselamatkan, Franco tiba-tiba datang. Ia meminta Chris untuk mengikutinya ke kantor. Chris pun mengikuti Franco. Ketika mereka berdua tengah berada di dalam lift, Chris tiba-tiba mendapat sebuah telepon yang memberitahu bahwa dalang di balik kekacauan ini semua adalah detektif Franco Rodriguez. Mendengar hal itu, Chris terdiam. Ia lalu berpura-pura menyampingkan bajunya agar Franco bisa melihat bahwa ia memegang pistol. Lalu, Franco mengurungkan niatnya untuk mengajak Chris berbicara. Ia lebih memilih untuk pergi ke dalam mobilnya yang tengah terparkir. Saat Franco perlahan pergi, Chris menelpon rekannya untuk segera membantunya di area kantor. Tetapi di sisi Franco, saat ia masuk ke dalam mobil, dirinya tiba-tiba melihat seorang pria yang ternyata itu adalah Jeff. Jeff pun langsung menembak Franco hingga tewas. Mendengar adanya tembakan, Chris langsung melaporkan kejadian itu.
Ia meminta petugas untuk datang ke parkiran kantor. Sementara itu, Jeff yang juga tertembak hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba.